Hai and welcome to The Flick bareng gue Rabi dan di belakang kamera ada Hani di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana kita akan mendiskusikan dan membahas satu film yang sudah kita tonton pastinya. Pada episode kali ini kita bahas film apaan? Gita Cinta dari SMA Remake. Gita Cinta dari SMA. Film ini keluaran tahun 2023 ya, udah bergenre drama romance ya. Iya, drama romance. Oke. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke sinopsisnya. Sinopsis akan dibacakan oleh Hani. Hani, silakan. Oke, jadi film ini tuh mengisahkan tentang kisah percintaan seorang siswi bernama Ratna yang diperankan oleh Prilly dan juga yang bertemu dengan pemuda cuek dan dingin bernama Gali, diperankan oleh Yesaya Abraham. Nah, ini awalnya ini mereka pacaran dengan bahagia layaknya anak SMA pada umumnya, sampai akhirnya ayahnya Ratna itu tahu hubungan mereka dan gak setuju karena di sini Ratna dan Gali itu memiliki strata sosial yang berbeda. Disitulah perjuangan cinta Gali dan Ratna dimulai. Ini sebenarnya sudah sangat legend sih ya, cerita Gali dan Ratna. Kan ini remake juga kan Han ya? Iya. Oke, jadi inti dari sinopsisnya adalah ini kayak film cerita anak-anak SMA Roman Picisan ya Han ya? Iya, benar. Tapi di setting tahun 80-an. Ini sebelum Dilan berarti ya? Iya, sebelum Dilan. Sebelum Dilan gitu ya? Iya. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan POI, gue akan sedikit bahas tentang sang sutradara dan para pemainnya. Sutradaranya nih, lagi-lagi nih kita bahas berkali-kali, yaitu Bapak Monty Tiwa. Kita di Movie Talk itu udah bahas di Keramat 1, Keramat 2, sama Laskar Pemimpi ya. Iya. Mungkin kita akan bikin playlistnya ya, khusus Om Monty Tiwa ya. Iya, boleh. Karena berhubung kita udah beberapa kali bahas, jadi kita nggak usah bahas panjang ya. Kita langsung lanjut ke para pemainnya. Nah, ini ada pemain baruan ya, yang baru kuliah itu adalah Yesaya Abraham ya, yang jadi Galinya. Dia sebenarnya main series ya. terkenal di Antares. Antares juga yang bareng si Angga Yunanda juga ya. Cuman aku baru ini doang ya nontonnya ya. Iya, karena dia untuk film layar lebar ya. Film layar lebar kayaknya baru ya. Correct me kalau kita salah ya. Correct us kalau kita salah ya. Nah, untuk pemeran Ratnanya adalah Prilly Latukonsina. Iya, Prilly Latukonsina. Maaf ya, udah belibet. Prilly Latukonsina. Dia ini yang paling awal aku tahu tuh di GGS sih pastinya ya. Iya. Itu film yang legend sih. Aku justru tahu dia tuh dari film dia di Cowboy Junior. Oh iya, sinetronnya dia. Zaman dulu ada. Zaman dulu ya. GGS tuh apa ya, bibit-bibit aktor-aktris sekarang ya. Iya. Karena mereka tuh sebenarnya aktor-aktris yang lumayan punya nama loh. Iya, punya nama sih. Hampir semua punya nama sih ya sekarang. Jessica Mila, Kevin Julio gitu kan. Aliando, Prilly gitu kan. Nah, terus sampai NC Story-nya juga. Oh, NC Story ya. Iya, dari GGS juga ya. Nah, untuk film horor pasti tahu di Danur ya. Danur 1 2 3 sama Ivana muncul juga kalau nggak salah ya. Ya aku lupa lah. Dia juga yang main jadi di Risa di film Danur. Selanjutnya dia juga main di saudaranya Umay Shahab Kukira Kau Rumah. Jadi mereka berdua punya PH. Dia punya PH lah, dan itu dia juga main ya di situ kan. Kukira Kau Rumah. Dia main. Sama di Bang Radi itu Hangout. Iya, Hangout. Dia udah filmnya. Iya, sebenarnya banyak banget sih film-film dia sih. Cuman yang lucu adalah yang ada meme, ini meme ya, ini intermezzo dikit. Meme yang Kukira Kau Rumah, terus ada tambahan rumah sakit. Ada rumah hantu tau? Iya, ada rumah sakit, rumah. Itu intermezzo ya. Itu dari meme lucu banget sih. Filmnya bagus. Sedikit intermezzo ya. Nah, selanjutnya ada aktris muda lagi nih Han yang kita sempat bahas, yaitu Arla Ailani. Mukhtar. Iya, Arla Ailani kan. Di Keramat 2. Aku baru nonton itu doang sih dia. Iya. Dia anaknya Yuni Priscil, anak aktor dan aktris lama. Fatir Muhtar. Ucek Dep sama Unik Priscilla. Sini Unik Priscilla main juga sebagai ibunya Ratna. Iya, jadi ini kebalik nih. Ibu anak main bareng ini di sini. Ibu anak main bareng. Ibu anak main bareng di sini. Tapi bukan anaknya. Ibu bukan anaknya di situ. Aduh, asa awkward enggak sih kayak manggil tante ke ibu? Oke, nah. Terus ada juga Cantik Shagel. Aku pernah ngelihat dia tuh di Sajen, film horor yang bareng Angga Yunanda. Iya. Cantik Shagel ini salah satu film dia yang terkenal tuh adalah Hafalan Sholat Delisa, tau gak sih? Aku tentang nggak tsunami nonton Aceh. Tsunami Aceh. Itu bagus banget filmnya. Okay.
Mungkin kalau bagus kita bikin movie talk-nya kalian ya. Nah, yang terakhir nih Han. Ada Putri Ayudhya. Aku nonton film itu di Kafir, Pamali, Korin. Kayaknya film-film horor tuh dia suka muncul ya. Iya. Tapi ada juga di Love for Sale 2. Jadi siapa ya dia? Aku lupa sih. Ada tulisannya. Iya, dia Love for Sale 2 ada tulisannya apa? Aku juga lupa sih. Aku lupa sih. Siapa. Tapi sama-sama. Tapi aku sering lihat dia tuh di film-film horor. Iya. Ada juga yang my favorite actor yang sering aku bahas adalah Dwi Sasono yang memerankan sebagai bapaknya si Ratna. Iya. Itu dia sedikit pembahasan sang sutradara dan para pemain. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan POI. Bagi yang mau nonton skip aja bagian ini karena akan mengandung spoiler ya Han ya. Yes. Oke, yang pertama dari aku Han. Film ini bikin nostalgia feeling gak sih? Iya. Gini, bokap gua itu asli Bandung. Iya. Dan beliau itu sering ceritalah masa-masa kecil dulu beliau gimana dan seperti apa Bandung dulunya. Yang aku ngeh pertama kali adalah yang toko buku Palasari. Oh. Itu toko buku yang emang legend banget, yang terkenal. Aku lupa sekarang masih ada atau enggak. Karena dulu itu kalau sekolah belinya tuh buku tuh ke situ. Oh gitu. Jadi selain dapat buku dari sekolah, yang buat les, bukan les dulu zaman nggak ada les ya. Belajar di rumah sendiri gitu. Beli bukunya di toko Palasari karena dulu tuh buku-buku tuh dikumpulin di situ gitu. Oh, kayak Gramedia-nya sekarang. Ya. Dulu kan belum ada Gramedia, toko Gunung Agung nggak ada kan. Iya. Itu adalah toko buku Palasari. Itu banyak banget toko-toko dan lengkap bukunya kata papa sih, kata bokap gua gitu. Ceritanya gitu ya. Dan apa ya, pas ngeliat toko buku Palasari itu kayak, ini nih kayak nostalgia sih. Iya, dia bisa membawa nostalgianya Bandung ya. Iya. Terus yang bikin nostalgia adalah poster-posternya. Iya. Posternya poster artis-artis jadul kan, penyanyi-penyanyi jadul gitu. Iya, ada poster E.T. kalau nggak salah, film E.T. Iya, film jadul. Nah, terus yang bikin jadul lagi adalah yang kaset apa aku lupa, tape recorder gitu ya. Iya. Itu. Yang diputer-puter gitu. Iya, yang kayak mesti pakai tape gitu kan. Tape gitu. Apa aku lupa namanya. Lupa namanya. Ini kayak tahun 80-an banget gitu kan. Zamannya ayah kita sih kan. Iya. Belum ada TV. Belum ada TV. Baru ada radio. Iya. Radio. TV belum terlalu. TV pun ada TV tabung kayaknya. TV tabung. Dan lagi yang nggak kalah paling utama ya, yang bikin nostalgia adalah lagu-lagunya. Iya. Ini fun fact ya. Ini kayaknya kamu juga nyadar sih kan. Jadi tiap kali gue jalan jauh nih sama bokap, misalkan dari tempat tinggal kita sekarang ke Bandung gitu ya. Selama perjalanan ke Bandung itu bokap gue itu selalu pasang lagu-lagu ini. Lagu-lagu Chrisye, lagu-lagu apa? Chrisye. Apa sih? Siapa namanya? Aduh. Bukan Bimbo, ya itulah. Ya pokoknya lagu-lagu yang dipasang di film ini tuh dipasang selama perjalanan gua sama bokap gitu, sama kita sama papa lah ya. Jadi kita kayak ngerasa, ini yang bokap rasain gitu lah, yang papa rasain gitu. Point of view orang zaman dulunya tuh dapat. Iya gitu, lagu-lagunya tuh kayak gini kayak. Jadi selama perjalanan ke Bandung tuh bokap kita tuh suka nostalgia gitu kan, pakai lagu-lagu, dan itulah lagu-lagunya dipasang di sini. Iya sih, ini yang aku suka dari film ini. Biasanya kan ada yang kayak remake zaman dulu, terus lagunya tapi lagu zaman sekarang. Iya. Gimana? Aku suka mereka bener-bener pakai lagu zaman dulu, kayak lagu Chrisye, bener-bener suaranya Chrisye. Terus kayak ya walaupun ada yang beberapa di arrangement lagi kan. Iya, di arrangement lagi. Cuman bener-bener vibe di arrangementnya pun di arrangement zaman dulu gitu loh. Jadi nggak zaman sekarang. Jadi bener-bener ini semua tuh relate deh ke zaman dulu. Iya, gitu. Ini kalau misalkan kalian punya bapak nih yang udah tahun 60-an, 70-an tuh pasti nonton film ini kayak relate gitu. Iya, kayak cuman beda pemainnya ya anak-anak zaman sekarang. Iya, gitu. Terus, yang aku suka juga dari cara ngomongnya. Oh iya. Bahasa mereka tuh cara ngomongnya baku. Bahasanya baku. Iya, bakunya tuh tapi aku suka aja gitu bakunya. Jelas, menandakan ini. Kita lupa kita bandingin sama para pengikut iblis. Nah, kalau misalkan film ini, dia bakunya tuh jelas menggambarkan aksen-aksennya itu zaman dulu. Kalau para betina tuh masih belum jelas gitu, aksennya kayak gimana gitu. Itu tuh mereka tuh bener-bener yang masih
kayak nonton film zaman dulu tuh nggak sih? Iya, benar. Gitu, mereka ngomongnya tuh bakunya tuh kayak gitu. Karena buat aku nggak cuma bahasa doang sih, tapi dari nada dan intonasi. Iya. Itu yang susah gitu. Ya, bisa aja sih bahasa baku tuh bisa, tapi untuk menggunakan nada, menggunakan intonasi yang benar dan tepat itu susah. Dan aku nggak tahu ya yang lain merasa ini juga atau enggak, tapi menurut aku mereka nggak kaku loh. Iya. Mereka natural ya aktingnya. Kayak dan aku di sini tuh suka banget sama aktingnya justru sama Yesaya. Si Gali. Oh, si Gali. Ya. Si Galinya ini bener-bener ya apa ya, cara dia ngomong, dia tuh kayak orang zaman dulu tuh nggak sih? Iya. Kayak orang zaman old school gitu. Iya. Dapat banget aktingnya di sini sih dia. Iya sih, bener, aku setuju kayak yang paling kerasa aksen jadulnya ya si Gali ini. Itu Yesaya ini. Yang lain tuh ya bagus aktingnya dapat, cuman tidak paling keren tuh ya si Galinya sih. Iya. Paling dapet lah buat aku paling dapet sebagai orang yang jadulnya lah, orang dulu gitu. Nah Han, walaupun film ini drama romance, tapi ada komedinya juga sih Han ya. Iya. Ada guyon-guyonnya zaman dulu gitu. Iya. Nah terus aku nyatet sih beberapa momen yang buat aku lucu. Yang pertama itu, aku kayaknya dulu walaupun tahun 80-an, setiap sekolah tuh ada UKS nggak sih? Iya. Dan ada satu momen di mana Gali nggak ikutan pelajaran olahraga. Iya. Gara-gara alasannya pusing. Iya. Nah, buat aku, kalau dia sakit, kenapa dia ke kantin? Enggak, tapi harusnya kan kalau dia sakit dia ke UKS lah. Dia ke UKS. Iya. Kalau ketahuan gurunya dia ke kantin, kira dia bohong. Iya. Maksud aku ya, walaupun dia benar atau tidaknya, masa iya sih lu pusing tuh malah ke kantin, buat aku lucu aja sih. Iya. Terus yang bikin lucu adalah pas disamperin Ratna langsung sembuh. Iya, dia sebenarnya cuma cemburu. Iya, cuman aduh caper jadinya. Maksudnya ya kalau lu pusing ya ke UKS, kenapa ke kantin gitu kan? Terus sekalinya ketemu Ratna langsung sembuh. Itu buat aku kayak, hah, lu tuh sakit gak sih? Itu rada lucu sih. Nah, terus yang lucu juga adalah yang kita ketawa sih tadi, yaitu Mbak Ayu. Karakternya Mbak Ayu ini. Karakter Mbak Ayu ini aku suka dia tuh sebagai yang penengah nggak sih, An? Iya. Yang bijaknya, yang dewasa gitu. Tapi ada momen-momen yang mungkin dia nggak ngelucu sebenarnya. Iya. Cuman kita itu lucu. Yang pertama pas acara ulang tahunnya si Erlin ya. Erlin. Nah, kan yang diundang kan anak-anak sekelasnya kan. Nah, terus pas lagi potong kue, itu kan harusnya kan cuma anak-anak sekelasnya doang dong. Kenapa Mbak Ayu ada di situ? Karena Mbak Ayu kan disuruh ngejagain. Iya benar. Nggak usah sampai di situ juga Mbak Ayu. Iya, lu kan bisa nunggu di luar kan. Lu kenapa? Karena yang diundang tuh dalam situ tuh teman-teman sekelasnya. Itu muncul ada Mbak Ayu gitu. Terus kayak zaman dulu kan juga nggak ada kamera ya, maksudnya nggak usah. Bapaknya nggak minta video kalau dia harus acting di situ kan. Bisa aja dia nunggu di luar aja gitu kan. Iya. Aduh itu lucu sih, kita ketawa nggak sih? Itu lucu banget sih, kita ketawa sih pas nontonnya. Iya. Nah terus ya satu lagi yang Mbak Ayu lucu adalah ketika pas pulangnya. Itu lucu banget sih. Jadi kan pas pulang nih, si Gali sama Ratna jalan nih. Tapi di belakangnya mobil. Jadi gini, Gali bawa sepeda. Iya, Gali bawa sepeda. Ini Gali nih. Terus sebelahnya tuh ada si Ratna. Nah, di belakangnya ada mobil. Kasihan lucu bro. Kasihan jadi nyamuk. Ngikutin pakai mobil. Tapi lu ngapain? Ya kasihan kan. Aku mau buat aku kasihan itu. Jadi jalan si Gali sama Ratna jalan, si Mbak Yu tuh nyetir dia sendiri. Iya. Maksudnya malam-malam kasihan gitu. Dia definisi nyamuk sih di sini. Iya, dia definisi nyamuk sih. Aduh, kasihan sih. Aku kasihan. Iya, terus dia tuh tidak berniat lucu, cuman buat aku, buat kita ya, momen kita tuh lucu gitu. Iya. Mungkin karena kayak aduh kok maunya jadi nyamuk anak-anak muda gitu. Iya, dan kayak kenapa dia nggak minggir dulu gitu loh. Iya, atau nggak janjian di mana gitu ya. Iya, terus kayak Ratna tega banget ya. Iya, kasihan makanya. Dunia asik pacaran si Mbak Yu itu diem aja di mobil gitu, senyum-senyum. Aduh, kasihan. Terus aku juga di sini suka karakter Anton. Oh, Anton. Mungkin karena penggambaran dia sebagai anak-anak muda yang nakal. Bad boy-nya lah ya. Tapi yang zaman dulu gitu ya, yang kayak pakai seragam terus. Oh, ini dilipet ya? Terus kancingnya tuh. Di awalnya kancingnya kebuka.
Iya, itu zaman kayak dulu banget gak sih? Iya sih. Iya, kayak nonton film-film warkop gitu loh. Iya, aduh. Iya. Karena itu sekolah loh. Lu Iya, sekolah gitu. bajunya dibuka kayak gitu mau ngapain? Tapi emang film-film zaman dulu gitu tahu. Iya benar sih, karena mungkin peraturannya tidak seketat sekarang kan. Iya, terus mungkin dulu ketat, cuman zaman dulu film tuh dibuat belaga aja. Iya, belaga seakan-akan ya emang perhatikan kalau itu bad boy kan. Iya. Yes, benar sekali. Nah, terus scene memorable itu ada itu yang pas itu sih scene yang di kantin Han, yang pas galanya pusing terus disamperin Ratna. Terus ada scene zaman dulu tuh kayak ceweknya nih ngobrol sama cowok, terus muter balik, tapi jalannya pelan. Jadi berharap dipanggil gitu. Itu scene ikonik. Iya, ada. Ikoniknya sih, itu ikonik zaman scene zaman dulu lah gitu yang ceweknya muter balik, jalannya pelan, terus berharap dipanggil gitu. Gitu sih. Emang style tahun 80-an gitu ya. Iya. Dan yang paling aku suka sebenarnya aktingnya adalah Dwi Sasono. My favorite actor sih. Iya. Di sini walaupun dia ngeselin ya, tapi dia emang beda banget dari karakter-karakter dia sebelumnya. Buat aku dia di sini paling beda sih. Karena di sini tuh dia berperan sebagai ayah yang galak, yang keras, dan dia nggak ngelucu loh. Iya, dia nggak ngelucu. Dia nggak ngelucu sama sekali. Yang tegas juga kan. Buat aku emang Dwi Sasono di film ini benar-benar bukan Dwi Sasono yang kita kenal sebelum-sebelumnya sih. Kayak di Laskar Pemimpi, di Tetangga Masa gitu. Terus aku lupa film horor apa jadi zaman dulu gitu ya. Di sini benar-benar beda banget sih di sini aktingnya. Dia benar-benar kayak seorang bapak yang protektif banget. Dan protektif banget di sini. Posesif. Ini protektif dan posesif nggak sih? Iya sih gitu. Cuma masih menjadi misteri sih bagi aku, apakah emang kenapa dia tiba-tiba seprotektif itu, apakah ada trauma sebelumnya atau gimana? Atau dia punya ada penyesalan dengan si Mbak Ayunya juga kan. Mungkin, yang belum diceritakan mungkin di film-film. Tapi emang dia emang tipe yang ya udah yang galak aja gitu. Yang paling aku kasihan adalah ketika Dwi Sasono minta surat putus. Iya. Emang zaman dulu tuh apa-apa butuh bukti. Gak, maksudnya buat apa gunanya surat putus itu, buat apa? Terus tanda tangan di atas materai juga lu gak akan bisa bawa ke hukum, men. Iya. Iya kan? Jadi buat aku kocak aja gitu, minta surat putus. Iya, kayak surat gak akan bisa mengalahkan hati gak sih? Iya, lu mungkin surat juga mau ditanda-tangan di atas materai juga ya, mau bawa ke hukum juga buat apa gitu. Dan aku rada kesal juga ketika dia mengorbankan sekolahnya si Ratna cuman buat misah sama Galih doang sih. Itu buat aku sebagai orang tua kayaknya nggak gitu-gitu banget deh, gitu. Nggak tahu sih. Atau mungkin memang karena ini remake dari zaman dulu. Bisa jadi. Mungkin kan kayak misalnya zaman film-film zaman dulu mungkin dramanya lebih drama ya. Kalau sekarang kan udah mulai agak logis gitu kan. Atau mungkin yang pas itu sih yang pas si Dwi Sasono lagi marah banget, terus ambil ikat pinggang. Mau cambuk. Kayaknya zaman dulu kayak gitu nggak sih? Iya, zaman dulu kan kayak keras banget. Orang tua tuh kayak ngedidik anak tuh. Iya, ngedidik secara ngedidiknya gitu, tuh lumayan keras kan. Pakai ikat pinggang segala macem. Itu sih kayak wah, ini emang tahun 70-80 banget tahun ya 70-80 banget. Karena ya itu yang dialamin banyak orang tua kita gitu. Bahkan aku pernah dengar salah satu wawancaranya Prilly, dia sendiri dia bilang ketika dia meranin Ratna, dia sendiri tuh kayak aduh gregetan banget sama tokohnya Ratna gitu loh, kayak lu harusnya bisa berontak gitu. Mungkin di zaman sekarang kita ngeliatnya kayak lu harusnya bisa berontak gitu. Mungkin aku lupa siapa yang pernah ngomong sama aku, karena pas tahun segitu tuh emang kepala keluarga itu dijunjung tinggi banget gitu. Iya. Jadi istri, anak perempuan tuh masih yang nurut gitu. Apalagi mereka keturunan Jogja kan, keturunan kayak keraton bangsawan gitu ya. Yang emang benar-benar ada hierarki gitu kan. Ya, jadi ya kita sedikit paham lah kenapa kayak gitu kan pelakuannya gitu. Mungkin ngomong-ngomong hierarki, mungkin nanti nextnya kita bisa bahas itu kali, Ngeri-Ngeri Sedap. Oh iya. Hierarki keluarga juga kan. Bisa sih itu Ngeri-Ngeri Sedap ya. Itu bagus juga sih. Ceritanya kuat banget. Mungkin terakhir dari aku sih An ya. Kembali lagi kalau ngomongin Bandung teh nggak cukup kalau nggak ada Candil Serious Band. Itu aku kaget loh kenapa ada dia gitu. Karena Bandung kan. Iya, dan baru nonton lagi Laskar Pemimpi kan. Iya, Laskar Pemimpi jadi kayak kangen banget sama dia. Iya, kangen banget gitu. Dia ikonik Bandung, rock, penyanyi, ya Candil gitu kan. Iya. Dan dia ya walaupun sesaat sedikit menghibur. Iya. Sangat menghibur sih. Sangat menghibur sih sebenarnya, iya.
Kembali keren sih. Jadi overall Han ya, buat aku film ini tuh sekali lagi Monty membuktikan kualitas dia sebagai seorang sutradara sih Han. Iya. Aku bukan orang yang suka drama romance ya, kamu tau lah. Aku lebih suka yang action, yang horor. Cuman film ini aku cukup terpuaskan sih. Iya. Dan merasa worth it untuk ditonton sih. Kenapa itulah kita bikin movie talk-nya kan ya. Menurut Hani gimana? Iya, karena aku pikir dia akan hanya menjadi drama cheesy biasa gitu kan. Tapi ternyata dia punya warna yang berbeda sih. Dia membawa zaman-zaman dulunya tuh, dan aku suka dengan detail-detail ke zaman duluannya itu loh. Dia perlihatkan lagunya, bajunya, bahkan bahasa gitu. Yang siomay yogurt di Cisangku. Iya. Buat orang yang tinggal di Bandung pasti akan memorable ya, benar sih, setuju. Jadi ya worth it buat ditonton ya. Mungkin sekian dari aku kan. Kamu ada tambahan? Enggak, udah. Pengen nonton film ini ya di Netflix. Oke. Pada saat video ini yang ada di Netflix. Jadi kalau lu pada tertarik untuk nonton, langsung nonton di Netflix. Mungkin sekian dari kita kalian ya. Mungkin bagi lu yang udah pada nonton terus ada momen atau fakta yang kita miss atau kita salah, langsung aja komen di bawah ya. So we hope you guys enjoy this video and see you when I see you.